Hari ini 25 Oktober 2024, saya kembali membahas untuk XAUUSD atau Gold. Kita seperti biasa ke Saxo ngomongin daily-nya dulu. Kenapa? Ya at least untuk membantu kita lah ngelihat pembentukan-pembentukan yang ada di daily-nya. Kalau kita ngeliat di daily-nya, it's actually pembentukan base yang baik. Tentu saya akan ulangin berkali-kali, pembentukan base yang baik. Why? Kita ngomong pembentukan yang base yang baik karena memang inilah yang dibutuhkan sama market. Up, base, jadi dia di sini rally, base, rally, base. Tinggal nanti kita tunggu aja voting machine-nya what will happen. Is it gonna be rally atau dia akan malah menjadi drop? Pilihannya dua itu aja kan, karena rally base drop, rally base rally, only that. Sekarang kita patok untuk beberapa area yang cukup signifikan. Ini 2748 saya masih patok di atasnya, 2740 still the same. Dengan kalau misalnya kita ngeliatin PDH yang kemarin itu sampai di 2743. Ya, PDH yang kemarin itu sampai 2743 di sini. Untuk previous daily low, kalau kita ngomongin previous daily low itu di 2715. Jadi kalau saya pasin dikit aja di sini. Nah, ini adalah previous daily low-nya 2715. Ya, previous daily low di 2715, 2719, lalu 2708 ini untuk dari hari Rabu sebagai area terjauh yang pernah di hit. Kalau misalnya kita ngomongin Fibo retracement, taken from this level, naik ajar di sini. 618 ada di 2663, kita sudah patok juga. Intinya apa? Intinya cuma ada beberapa level penting aja nih sekarang teman-teman. 2748 atau 2749, 2743, 2740. Bawahnya ada 19, ada 2715 dan 2708 secara daily ya. Jadi selama area-area ini nggak di breakout, dia naik misalnya ke 2748 nggak break, maka turun lagi. Dia drop 2708, 2715 nggak breakout, maka dia akan naik lagi. Bolak-balik di situ saja. Karena sekali lagi saya ulangin, this is daily movement. Jadi dan pembentukannya sudah pembentukan base, so we just need to wait for the miracle to happen. Now back to Owanda, kita lihat di H4. Yap. Kalau kita ngomongin di H4, kita ngomongin naked chart, teman-teman bisa perhatikan di sini drop signifikan, lalu dia nge-recall untuk retrace ya, nge-retrace, rebound di sini. Dia rebound untuk nutup setidak-tidaknya ya gap yang kebentuk ya dengan penguatan yang penurunan yang sangat kuat ini. Dia nutup gap untuk melanjutkan penurunan. So kita coba untuk kejar, either ambil atasnya di 2740 ini atau kita makan banget di bawahnya di sini. Jadi dengan hopefully ada fokus untuk mencari buying positionnya ya dalam momentum double bottom. So let's see for that moment. Sekarang kita ngomongin di H1 as usual, kita ngomongin pembentukan yang terjadi sekarang. Semalam saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pembentukan LH yang baik atau lower high yang baik. Kenapa? Karena dia nggak berhasil break, means dia masih akan drop. Ini teman-teman bisa perhatikan sendiri. Ini saya sudah share terlebih dahulu di Grow Count ketika dia drop sampai ke 2728 dan teman-teman bisa lihat up, drop, nahan, dia belum juga berhasil untuk break this level. Menunjukkan apa? Menunjukkan tekanan sellernya masih dalam tekanan yang kuat. But it doesn't matter, kita bisa perhatikan beberapa level untuk trade-nya kita di hari ini. Kemarin kalau misalnya saya ngomongin di trade plan over trade, ada beberapa area yang perlu kita perhatikan. Tetapi area penting pertama yang kita perhatikan adalah ini dulu. 2731, 2729. Why? Karena 2731, 2729 ini akan saya jadikan sebagai salah satu area ya. Akan saya jadikan sebagai salah satu area untuk memantau saja. Jadi itu adalah memantau saja. Sebentar kita untuk memantau 2731, 2729 dengan nanti area sell-nya di 2739, 2738. Ini adalah cara yang paling mudah karena kalau misalnya kita perhatikan ke pembentukan yang terjadi sekarang, 2739, 2738 ini adalah pembentukan LH sebelumnya ya. Jadi dia perlu break on that level dengan penguatan yang cukup signifikan untuk melanjutkan lagi menuju all time high-nya. If not, maka dia masih akan mengalami penurunan ke area yang lebih bawah. Beberapa area atau beberapa fokus trade-nya saya di hari ini adalah 1715. This is my first level, 2717, 2715 sebagai area buy. Dengan kondisi 17 nggak breakout di H1, jadi ini high risk. Lalu medium risk-nya ada di 2704, 2702. Itu dulu. Oke. Dan kalau misalnya sell-nya tentu 3938, sebenarnya sih ini 38 sampai 41. Ya 38 sampai 41 atau 38 sampai 40. Sederhananya adalah 39-nya yang jangan di breakout. Ya as long 39 yang nggak di breakout, it's still a valid places buat kita manfaatkan entry sell position.
if this level breaks, kalau misalnya dia level ini breaks, which is ini the same things yang saya ngomongin kemarin. If this level breaks, maka potensial dia menuju all time high terbuka lebar. Kenapa? Karena ini adalah equilibrium prices juga, equilibrium level. Oke. Sebab kalau misalnya dia beneran break on that level, teman-teman bisa perhatikan di sini. Yang saya tarik aja. Ini kan pembentukannya the same shit happens here. Jadi kalau misalnya dia berhasil break on that one, itu berarti double bottom dalam pembentukan trend lainnya. Jadi bottom untuk melanjutkan penguatannya. Ya. Dan itulah kenapa saya anggap 2739 ini sebagai area yang sakral buat kita perhatikan. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan sendiri, ada juga area 2758, 2756 means adalah area sell medium risk-nya saya. Saya hitungnya high risk sih, tapi ya nggak apa-apa, kita coba anggap medium risk dulu untuk sejauh ini. Nah, kalau misalnya kita turunin ke level yang lebih rendah, di M5, M15, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa ada zone-zone kecil. Sebelum dia masuk ke 17, itu ada zone-zone kecil yang perlu dia lewati. Pertama adalah zone yang ini. Ini adalah zone yang dia nggak berhasil break beberapa waktu saat ini. Kalau misalnya saya gambarkan dengan catatan harga, maka ini adalah 2724 sampai ke 2722. Ya, ini zone kecil. Saya bilang zone kecil kenapa? Ya karena memang nggak begitu signifikan banget lah untuk zone-nya. Jadi untuk sebatas scalping bisa-bisa aja. Why? Karena kalau misalnya dia hanya bergerak ngam-ngom aja di antara zone ini, maka dia akan up, drop, 2731, 2722, 2731, 2722. Ya, M15 will also see the same ya. Jadi hanya akan ngam-ngom di situ aja. 2731, 2722, 2731, 2722. Kalau teman-teman ngambil paling bawah di sini sih 2720 sih. Ini 2720. Ya jadi sampai 2720 lah. Bisa jadikan patokan sih. Nah, ini adalah area yang bisa dimanfaatkan seandainya teman-teman mau for buying scalping. Tapi menurut saya it's better untuk nunggu di yang 17-15an. Kenapa? Karena market juga lagi santai. Ini juga hari Jumat. Most probably akan ada switching portfolio maybe, atau misalnya mereka readjusting lagi the position yang bisa mempengaruhi pergerakan harganya lebih signifikan. Yang terpenting adalah teman-teman tahu zone-zone atau level tertingginya. Saya akan tetap update di dalam mapping area ini, area bawah ini dengan area atas ini. Saya akan tetap update. Kenapa? Karena saya anggap itu sebagai yang namanya sideways minor ya. Jadi saya punya conviction dia akan sideways minor di sini dulu sampai London session atau bahkan mungkin pra US session. Tetapi jika nanti dia drop with momentum, kita makan di buy high risk, atau misalnya dia up with momentum, kita akan makan di sell high risk-nya kita. It depends on the situation. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena ini hari Jumat, as usual di hari Jumat saya selalu share mappingan saya di grup Grow Count dan juga di publik. Jadi teman-teman di publik pun juga akan mendapatkan pandangan saya pada gold di hari ini. Oke. Teman-teman sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan. Jangan lupa jadikan mapping ini sebagai referensi. Semoga beruntung dan bukan semoga beruntung sih. Semoga bisa mendulang profit dengan baik dan semoga bisa happy di weekend kali ini. Thank you.